Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ngaji, ngebahas mengenai apa-apa yang ada dalam Quran. Sebelumnya kan kita udah pernah ngebahas tentang Al-Quran, bahwa Quran itu sebagai sumber ilmu, Quran itu sebagai pedoman hidup, Quran juga di dalamnya ada penjelasan dari petunjuk hidup tersebut, dan Quran juga sebagai sarana kita atau petunjuk kita untuk bisa mengambil sikap dari apa yang ada di dalamnya. Nah, maka dari itu juga di dalam Quran juga banyak kita temuin kisah-kisah tentang para nabi, kisah tentang para rasul gitu kan. Itu menjadi suatu pandangan kita, itu menjadi suatu percontohan kita bagaimana kita bersikap mengikuti apa yang sudah dicontohkan, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kita coba mulai ambil pelajaran dari manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yaitu Nabi Adam, yang di surah Al-Baqarah itu disebutkan bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak inni a'lamu ma la ta'lamun qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Selanjutnya sampai satu halaman itu ngebahas mengenai penciptaan Nabi Adam dan perintah Allah terhadap para istilahnya pelayannya di situ. Dalam hal ini malaikat, dan ada satu makhluk jin yang ada di dalam sekitaran situ. Dan tadinya si makhluk jin ini adalah makhluk yang dimuliakan, makhluk yang sudah lama menyembah Allah, beribadah kepada Allah, yang ada satu riwayat disebutkan namanya adalah Azazil, tapi entah apapun itu namanya gitu kan. Di situ makhluk ini dalam Al-Quran disebut dia adalah bagian dari makhluk jin, golongan jin. Nah, dari golongan jin ini dia merasa bahwa dia lebih tinggi, dia lebih lama telah beribadah kepada Allah, dia lebih banyak berkontribusi, dia merasa dia lebih mulia dari makhluk yang akan diciptakan oleh Allah, karena dia merasa dia diciptakan dari api, dan yang akan diciptakan ini dari tanah liat gitu kan. Jadi dia ngerasa dia lebih unggul, seperti itu. Sama halnya kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi bagaimana orang yang sudah merasa paling berilmu, orang yang merasa sudah rajin ibadahnya, tapi tiba-tiba dia sombong, itu namanya aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi percuma ibadahnya, percuma ilmunya, karena Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Karena kewajiban orang yang berilmu, kewajiban orang yang ahli ibadah adalah berdakwah, menyampaikan ilmunya dan mengajak umat manusia untuk bisa istiqomah di dalam jalannya Allah, seperti itu. Nah, dikisahkan di situ dalam surah Al-Baqarah itu tadi di ayat 30 sampai seterusnya, sampai satu halaman itu dibahas gitu kan. Nah, di situ diceritakan bahwa akan diciptakan makhluk yang terbuat dari tanah liat, seperti itu. Terus di ayat selanjutnya disebutkan bahwa di situ tadi kan ini alamu ma la ta'lamun. Terus setelah diciptakan Nabi Adam, Allah menyebutkan bahwa wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati
Terus di situ Allah menjelaskan bahwa Allah memberikan ilmu, Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam yang sebelumnya tidak diketahui, yang sebelumnya belum pernah disampaikan kepada para malaikat, kepada makhluk jin tersebut. Jadi pada saat Allah menawarkan pada yang lain, kepada para malaikat dan makhluk jin tersebut, diminta untuk menyebutkan satu persatu apa yang diminta atau apa yang ditanyakan Allah, mereka serentak menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka nggak tahu, hanya kami hanya tahu apa yang telah Engkau beritahu, apa yang telah Engkau berikan pelajaran terhadap kami, gitu kan. Engkau lah yang mengetahui, seperti itu. Jadi di situ diberitahu bahwa dikisahkan bahwa Nabi Adam di situ sudah diberikan ilmu-ilmu yang sudah Allah berikan khusus, seperti itu. Nah, lalu setelah itu, setelah ditanyakan yang lain tidak ada yang bisa jawab, baru Allah menawarkan kepada Nabi Adam. Qala Adamu ambihum bi asmaihim. Jadi Allah berkata, hai Adam, sebutkan nama-nama yang tadi saya tanyakan. Terus ketika Nabi Adam sebutkan, falamma ambahum bi asmaihim qala a'lamu inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi Allah menegaskan di situ bahwa Allah lah yang mengetahui apa-apa yang gaib, di dunia maupun di langit, di bumi ataupun di langit. Dan Allah mengetahui apa yang diungkapkan, apa yang terungkap, dan apa yang disembunyikan, seperti itu. Nah, setelah itu Allah perintahkan kepada para makhluk dari malaikat dan perwakilan dari jin tersebut, Allah perintahkan untuk bersujud. Bersujud dalam hal ini bukan bersujud menyembah, tapi bersujud di sini adalah suatu bentuk penghormatan, suatu bentuk penghormatan kepada Nabi Adam, karena Allah berencana akan menunjuk makhluk baru untuk menjadi khalifah di muka bumi. Karena tadi disebutkan di sini, ini ja'ilun fil ardi khalifah tadi disebut. Nah, pada saat perintah Allah tersebut, yang menaati hanyalah para malaikat, karena dalam hal ini malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Para malaikat selalu mengikuti apa yang diperintahkan dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ada di surah Al-Quran yang menjelaskan bahwa malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Nah, di sini ada makhluk jin, karena dia merasa lebih unggul di situ, dia tidak mau memberikan sujudnya atau memberikan penghormatannya, gitu kan. Di ayat lain selain dari Al-Baqarah disebutkan juga bahwa dia merasa dia lebih baik, ana khairum minhu disebutnya. Jadi dia merasa lebih baik dari Nabi Adam tersebut, gitu kan. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah, gitu. Dia ngerasa diciptakan lebih api itu lebih baik, seperti itu. Nah, dari situ Allah murka, dibilang aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi dia sombong, dan maka pada saat itulah makhluk jin tersebut dianggap sebagai kafir. Kafir di sini dia karena mengingkari dari apa yang telah Allah perintahkan, seperti itu. Maka terusirlah iblis tadi. Maka ketika iblis terusir, di surah lain diceritakan bahwa iblis memiliki permintaan kepada Allah. Permintaannya adalah ingin ditangguhkan sampai nanti hari kiamat, karena iblis merasa terusir gara-gara Nabi Adam. Maka dia ingin menyesatkan seluruh keturunan Nabi Adam dengan cara-caranya.
kan. Dengan cara-caranya maka Allah mengabulkan, bahkan Allah mempersilahkan disebutkan bahwa silahkan gunakan dengan teman-teman kamu, dengan kuda-kuda kamu, dengan bersekutulah gitu kan. Karena umat manusia tidak akan bisa tergoda oleh iblis jika dia termasuk orang-orang yang ikhlas gitu. Tapi jika dia sampai tergoda, tapi orang yang di luar dari ikhlas tersebut, dia akan bisa tergoda oleh rayuan-rayuan iblis dan setan tersebut. Seperti itu. Lalu singkat cerita, terusirlah iblis dari makom yang mulia tersebut gitu kan, karena bersama para malaikat. Lalu selesailah kisah itu. Lalu kita berlanjut ke kisah Nabi Adam ketika berada di dunia yang belum disebut bumi gitu kan, satu alam yang berbeda dari bumi yang ada kita sekarang saat ini. Seperti itu. Pada saat itu Allah memberikan semacam pemberitahuan. Nah, pemberitahuan ini bahwa jangan mendekati pohon tertentu dan jangan memakan buahnya. Tapi di masyarakat umum itu terkenalnya Nabi Adam itu diturunin dari surga itu gara-gara buah khuldi. Sebenarnya ini satu hal yang mungkin salah kaprah. Kenapa? Karena sebenarnya dalam ayatnya di surat Toha ayat 30 itu disebutkan bukan buah khuldi, tapi pohon keabadian, syajaratul khuldi disebutkan di situ. Jadi pohon yang menjanjikan sebuah keabadian dan kemuliaan di situ. Karena iblis istilahnya menyamar. Iblis menyamar supaya Nabi Adam dan Siti Hawa istrinya bisa tergoda untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah tersebut. Itu kan, maka iblis memberikan semacam angin segar, memberikan di situ dibilangnya fawaswasa iblis. Jadi iblis memberikan was-was gitu kan. Dari situ Nabi Adam tergoda, maka dilakukanlah apa yang dibisikkan oleh iblis seperti itu. Maka di situ Nabi Adam merasa zolim. Makanya di situ ada satu ayat menjelaskan doa mengenai Nabi Adam, karena dia merasa sudah melakukan sebuah kezoliman. Kezoliman dalam hal ini adalah, zolim itu artinya menempatkan sesuatu tidak sesuai dengan tempatnya. Karena beliau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, maka itu adalah perbuatan yang zolim. Karena inna zalamna anfusana, di situ kan ada ayatnya yang itu biasa dibacakan dalam doa ya. Ada beberapa imam juga membacakan doa tersebut. Itu adalah doanya Nabi Adam pada saat beliau tergoda oleh rayuannya iblis. Pada saat itu Nabi Adam berdoa dan dikabulkan oleh Allah, dan diberitahukan bahwa nantinya keturunanmu akan saling bermusuhan. Karena ya itu tadi, karena adanya godaan-godaan dari iblis itu tadi. Seperti itu. Nah, itu singkat cerita dari sejak awal mulai diciptakannya, rencana diciptakannya Nabi Adam sampai dengan akhirnya ditugaskan ke bumi. Karena memang awalnya diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa kalau Nabi Adam gak makan buah khuldi harusnya kita hidup di surga gitu. Itu jangan sampai ada anggapan seperti itu. Karena memang sudah direncanakan oleh Allah bahwa ini ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya adalah bumi. Seperti itu. Maka ditugaskanlah Nabi Adam di situ. Dan pada saat Nabi Adam ditugaskan di bumi, dikasih tahu oleh Allah bahwa orang yang berpegang teguh, jika kamu berpegang teguh terhadap kitabku dan apa yang aku perintahkan,
maka tidak ada kesedihan, maka kamu akan selamat. Seperti itu. Itu dijelaskan di surah Al-Baqarah juga di situ. Nah, dari situ maka Nabi Adam menjalankan kehidupan seperti biasa bersama dengan istrinya Siti Hawa dan memiliki anak. Ada anaknya dikisahkan itu ada 3 pada awalnya. Ada 3, jadi ada Qabil dan Habil seperti itu kan, dan ada 1 anaknya perempuan. Nah, di Al-Quran dikisahkan bahwa Qabil dan Habil ini bersiteru mengenai persembahan atau kurbannya siapa yang diterima. Ternyata yang diterima itu kurbannya si Habil. Benar Habil. Ya. Kurban Habil gitu kan. Maka dibunuhlah Qabil. Dibunuhlah Qabil. Setelah itu Allah memberikan anak lagi. Diriwayatkan bahwa dikisahkan di situ sebagai pengganti anaknya yang sudah terbunuh, gitu kan. Nah, pada saat proses pembunuhan Qabil dan Habil itu, pembunuhannya ada juga permisalan bagaimana manusia dikubur, dicontohkan oleh burung gagak di situ di ayat Al-Qur'an jelaskan. Bagaimana dikubur, digali, terus dimakamkan mayatnya seperti itu. Nah, ada 1 anak lagi Nabi Adam namanya Sid, dan itu dia juga jadi awal dan juga jadi bapak dari banyak para nabi nantinya. Sampai nanti akhirnya lahir Nabi Idris, yang Nabi Idris itu sebenarnya bukan nama sebenarnya. Dalam beberapa riwayat itu namanya Ahnuh, gitu kan. Nah, Nabi Idris atau Ahnuh, lalu terus lahir Nabi Nuh. Nah, Nabi Idris ini dia untuk kisahnya itu riwayatnya dia tinggalnya di sekitaran Mesir, gitu. Jadi di kerajaan Mesir sana. Terus lalu berlanjut ke kisahnya Nabi Nuh seperti itu. Nah, dari Nabi Nuh ini ada kisah yang cukup panjang juga yang nantinya kita akan bahas, gitu kan. Karena ada percontohan juga di kisah Nabi Nuh yang bisa kita ambil, karena di masa sekarang ini banyak yang seperti itu yang nanti kita akan bahas bersama bagaimana dan apa yang bisa kita ambil dari percontohan kisah Nabi Nuh atau ibrohnya bagaimana. Sekian dari saya, semoga dari cerita singkat ini atau bagaimana apa yang dikisahkan oleh Al-Quran bisa dijadikan pelajaran untuk kita bisa bersikap seperti itu. Sekian dari saya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.